Puji Tuhan, saudara, kita membaca satu ayat firman Tuhan dalam 1 Korintus 16. 1 Korintus 16, saudara. Ayat yang ke-13. Firman-Nya berkata demikian. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat, saudaraku. Masing-masing kata kalimat ini memiliki tanda seru, saudaraku. Ini seruan yang penting bagi kita orang percaya. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Kita harus sadar bahwa dunia semakin jahat. Karena bagaimanapun dunia makin bertambah tua. Makin bertambah tua, saudaraku, maka kejahatan makin menguat. Tidak akan pernah berkurang, justru makin bertambah-tambah kejahatannya. Dan itu telah dinubuatkan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 1-5 mengenai keadaan manusia di akhir zaman. Kasih kebanyakan orang makin dingin. Kedurhakaan makin terus bertambah, makin menguat. Nah, kalau saudara atau kita tidak militan, kita akan ikut hanyut dalam arus dunia, saudara. Dan makin mengalami krisis jiwa. Makin mengalami krisis jiwa. Karena makin tua seseorang, makin sukar berubah jika tidak segera bertobat. Kalau saya analogikan atau saya ilustrasikan, seperti tanah liat yang makin kering, makin sulit dibentuk, saudara. Makin kering, makin sulit dibentuk. Hati manusia juga demikian. Kalau makin keras, makin sulit dibentuk dan diubah. Oleh sebab itu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, saudara, kita harus benar-benar makin menanggalkan keinginan pribadi kita. Jangan lagi punya keinginan duniawi, ya, tapi terus kita mengosongkan diri untuk dipenuhi dengan kehendak Allah. Kalau seseorang tidak mengosongkan diri dari segala hawa nafsu keinginan duniawi, maka dia tidak akan mungkin dipenuhi dengan kehendak Allah. Rencana Allah tidak mungkin tergenapi. Mungkin di antara kita, ya saudara, ada yang masih muda. Ini adalah sebuah kesempatan kita untuk benar-benar militan sejak dini. Sebelum dunia menyeret masuk ke dalam api kekal. Kalau dalam Pengkhotbah pasal 12, saudara, ini tertulis demikian. Pengkhotbah pasal 12. Coba ayat 1 ya, bisa ditampilkan. Ingatlah akan penciptamu pada masa muda. Ingatlah akan penciptamu pada masa muda. Bukan nanti udah tua, dari muda, saudara. Mumpung saudara masih muda, bersyukur.
Tapi bukan berarti orang-orang tua yang baru bertobat juga tidak punya kesempatan. Punya kesempatan tetapi sangat sukar dan berat. Beda kalau kita melatih diri dari masih usia muda. Itu kelasnya beda. Ya. Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kukatakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya, saudara. Jadi kita harus terus berjuang, ya, berjuang. Kita harus tegas dari sejak kita muda. Kalau tidak tegas, kita akan terbawa oleh dunia ini. Maka dari sekarang kita harus sungguh-sungguh supaya kita tidak kehilangan momentum untuk bertobat. Karena ada saatnya seseorang akan bertobat tapi sudah tidak punya kesempatan lagi. Karena dia sudah membiasakan diri dengan cara hidup anak-anak dunia. Ingat saudara, Allah itu penuh dengan kesabaran. Dia penuh kasih, amin. Tapi dia tidak dapat dipermainkan. Alkitab jelas tertulis Allah tidak dapat dipermainkan. Karena apa yang ditabur oleh orang itu akan dituai. Kita harus melatih kekudusan hidup, kesucian hidup. Dari sekarang saudara, dari muda. Atau dari sejak saudara mendengar. Harus menjadi irama. Jangan berkata tidak mungkin hidup suci, tidak mungkin hidup kudus. Hanya Yesus yang bisa hidup kudus. Itu perkataan setan. Segala sesuatu yang kita lakukan kalau itu dibiasakan terus, itu akan menjadi gaya hidup. Saya berikan sebuah ilustrasi ya, ilustrasi. Biasanya saya kalau habis selesai mimpin doa pagi ini dan mempersiapkan diri untuk pergi ke sekolah yang dimana saya memimpin. Saya mengantar terlebih dahulu anak saya ke sekolahnya. Jadi ada dua berlawanan arah. Kalau sekolah dimana saya memimpin itu arah tenggara, sedangkan sekolah yang dimana anak saya yang bungsu ke sekolah itu arah ke timur. Jadi kita di bulatan, jadi kita harus berbeda arah. Jadi saya harus mengantar anak saya dulu. Nah, satu ketika saudara ada libur ya, baru-baru ini kan ada Hardiknas dan sudah beberapa kali sebelum Hardiknas. Jadi anak saya ternyata libur. Nah, jadi dia tidak ikut. Tapi ternyata tubuh saya ini sudah terbiasa. Sudah menjadi refleks, sudah refleks cepat. Jadi saya ke arah sana, mestinya sudah tidak perlu lagi ke arah timur antar anak saya. Saya harus ke tenggara untuk ke sekolah di mana saya memimpin. Nah saudara, begitu sudah mau, padahal anak saya kan duduk di samping. Karena sudah menjadi irama rupanya saudara. Sudah menjadi irama beberapa kali saudara. Hari kemudian ada libur lagi, anak saya tidak ikut. Saya ke arah timur lagi saudara. Padahal anak saya tidak ada. Ternyata menjadi irama itu. Dan dengan kecepatan tinggi Tuhan seperti berbicara. Begini loh Michael, kamu hidup suci, hidup kudus ya begini. Kalau kamu biasakan hidup kudus, hidup suci, itu akan menjadi irama di dalam hidupmu. Tubuhmu dengan sendirinya akan mengikuti. Kalau kamu melatih kejujuran, dari perkara-perkara kecil kamu akan jujur. Sampai pada perkara yang besar. Jujur pada keuangan, jujur dalam pernikahan, jujur dalam percakapan. Karena dilatih saudara. Ini bukan omong kosong. Kalau Tuhan sendiri mengatakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Berarti seseorang bisa melakukan hal itu. Apalagi kita dituntun oleh firman dan Roh Kudus.
kita bisa mencapai standar kesucian sebagai anak-anak Allah. Makanya kalau sampai kita meninggal dunia, lalu kita tidak berusaha berjuang untuk mencapai standar ini, saya sudah tidak bersalah. Karena saya sudah memberitakan ini kepada saudara sekalian. Kalau sampai pada akhirnya Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu, aku menolak kamu, tidak bersalah. Dan termasuk saya sendiri. Kalau saya tidak mencapai standar ini lalu ditolak oleh Allah, Tuhan tidak akan bersalah lagi. Karena sudah diberi firman, sudah diberi nasihat, diberikan Roh Kudus untuk menuntun, itu fasilitas kita. Apalagi sudah ada peragaan Tuhan Yesus sebagai role model yang harus orang percaya contoh. Makanya kita harus ada di positioning yang tepat. Kepada siapa kita mengabdikan diri. Ini sudah ada di masa peperangan. Sudah ada di masa peperangan. Efesus pasal 6 itu sudah menulis semua itu. Perlengkapilah. Itu perlengkapan senjata Allah. Jadi jangan meniup seruling lalu menari. So waktunya kita menaruh genderang perang. Genderang itu ya seperti alat musik tradisional ya. Alat musik tradisional, dan itu saudara dipakai kalau misalnya ada upacara begitu ya saudara. Ada upacara. Ya secara harafiah itu musik tradisional. Kalau ada upacara adat ya misalnya juga acara militer dan kegiatan keagamaan, itu seringkali dipakai. Atau secara simbolis genderang sering melambangkan panggilan untuk berperang. Penyemangat, peringatan atau pembuka acara penting. Nah itu saudara. Jadi sudah tidak ada waktu kita bersantai-santai saudara. Kita harus sungguh-sungguh saudaraku berjuang. Harus punya positioning yang benar. Harus tegas terhadap diri sendiri. Ya saudara, karena dunia ini terus mengalami perubahan. Kita tidak boleh ada di level yang biasa-biasa, harus jadi orang Kristen yang benar-benar berbeda. Ya. Jangan nyaman. Tidak boleh ada di tempat nyaman. Kita harus terus berperang, jangan ada namanya gencatan senjata. Ya. Kita hanya menghadapi dua hal. Apakah kamu dapat menaklukkan kuasa kegelapan atau kamu ditaklukkan oleh kuasa gelap? Apakah kamu ditaklukkan oleh dunia ini atau kita yang menaklukkan dunia? Itu tergantung keputusan kita masing-masing. Dan ini menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian.